Penelitiannya Ki Haji Ahmad Baso, salah satu poin kunci Wali Songo terletak pada pemetaan dakwah. Pemetaan dakwah ini dilakukan oleh satu sosok yang terkenal di mana-mana. Nama yang sangat luar biasa ini adalah Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar, atau orang Jawa menyebut Syekh Jumadil Kubro. Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar ini betul-betul seorang mubalik kelana yang berkeliling Nusantara dan mencatat berbagai hal yang dia temui di dalam perjalanan dakwahnya. Beliau memulai dari Campa, kemudian menuju Benggala, lalu ke Aceh, lalu ke Palembang, lalu ke Malaka, lalu ke Banten, kemudian menuju ke Jawa, mendarat di Semarang. Sampai sekarang ada makamnya di Semarang, tapi sepertinya itu makom, bukan makam. Makom itu tempat kedudukan, tempat dulu beliau pernah berada di situ, tetapi bukan kuburan. Dan kemudian beliau berdakwah sampai ke Bali, ke Lombok, kemudian menuju ke Maluku, ke Ternate, ke Tidore, balik lagi ke Lombok, ke Selaparang, kemudian menuju ke Mindanao, lalu pergi ke Makassar, kembali ke Jawa, dan nanti di akhir beliau dimakamkan menurut Ki Haji Ahmad Baso itu di Tanah Bugis. Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar ini pernah menikah di Samarkand, Uzbekistan. Maka di sana nanti dia punya putra namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Orang Jawa tidak bisa mengatakan As-Samarkandi, pakai qaf nyekluk susah. Maka kalau dibabat-babat ditulis Maulana Ibrahim Asmorokandi. Maulana Ibrahim As-Samarkandi ini kemudian nanti berkelana ke Campa menjadi menantu kerajaan Campa. Dari rahim istrinya yang putri Campa ini lahirlah Maulana Ahmad Rahmatullah, Maulana Ishak, dan Maulana Ali Murtadho. 3 orang ini yang nanti akan menuju ke Jawa untuk berdakwah. Maulana Ahmad Rahmatullah diberi tempat menjadi guru tata negara kerajaan Majapahit di Ampel Denta, maka terkenal sebagai Sunan Ampel. Maulana Ishak berdakwah menjadi seorang dokter menyelesaikan wabah di kerajaan Blambangan di Majapahit bagian timur, maka nanti beliau akan menikah dengan putri Blambangan, punya putra namanya Raden Paku alias Joko Samudro alias Maulana Ainul Yakin, besarnya menjadi Sunan Giri. Maulana Ali Murtadho menjadi qadhi Islam di ibu kota Majapahit di Trowulan, sampai sekarang makamnya ada, tapi dalam babat namanya menjadi Sayyid Ali Murtolo. Maulana Malik Ibrahim berbeda dengan Maulana Ibrahim As-Samarkandi yang tadi kita sebut, hanya kesamaan nama. Tapi Maulana Malik Ibrahim ini Al-Kasani, di belakang namanya ada nisbat Al-Kasani dari negeri Kashan. Negeri Kashan ini dulu termasuk negeri Persia, tetapi sekarang masuk wilayah negara Azerbaijan. Ketika belajar di Al-Azhar, beliau menemukan sebuah buku berjudul Ar-Rihlah karya Ibnu Batutah. Membaca Ar-Rihlah karya Ibnu Batutah, hatinya tersengat. Lah kok ini ada negara di sebelah timur, nama negara itu Somotroh Basai. Ditulis oleh Ibnu Batutah Samudra Pasai, itu dengan huruf sin, wawu, mim, to, ro, tak marbutoh. Sumotroh. Dari kata samudra dia tulis Sumotroh. Nah, Sumotroh inilah yang kemudian kita ikuti penyebutannya untuk menyebut pulau Sumatera, gara-gara Ibnu Batutah. Nah, dalam bukunya Ibnu Batutah menceritakan raja-raja Samudra Pasai yang beragama Islam, bermadhab Syafi'i, masih mendapat kesulitan dalam mendakwahkan syiar Islam ke negeri-negeri sebelah timur yang dikuasai negara besar di Pulau Java, Pulau Jawa.
Di Pulau Jawa itu ada kerajaan besar yang rajanya dan mayoritas penduduknya masih menyembah patung-patung. Yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim pertama kali tiba di Gresik bukan bikin pesantren, tetapi dia amalkan ilmu pertanian yang dia dapat dari Mesir, terutama dalam soal mengelola aliran air. Petani Mesir itu, para falahin, paling pinter soal ngelola aliran Sungai Nil supaya bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Ilmu itulah yang diterapkan di Kali Brantas. Maka Maulana Malik Ibrahim membuat saluran-saluran air, bendungan-bendungan kecil di beberapa tempat, dan mencetak sawah-sawah baru yang bisa panen 2 kali setahun. Dasarnya orang Jawa, kata Kiai Haji Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, sejak dahulu menghormati kaum Brahmana, kaum ulama pemuka agama. Maka kedatangan Maulana Malik Ibrahim disambut, apalagi beliau berniat berbakti kepada masyarakat, dibantu, disengkuyung oleh masyarakat. Jadi menurut Prof. Kiai Haji Agus Sunyoto, sebelum Hindu Buddha datang, di Nusantara ini sudah ada agama. Dan agama itu monoteis, bukan animisme, bukan dinamisme. Nama agama itu Kapitayan. Yang disembah adalah Hyang. Hyang itu basa Arabe Hua. Maka beribadah kepada Hyang dalam bahasa Jawa disebut sembah Hyang. Sampai sekarang kita menyebut sholat sebagai sembahyang. Itu adalah konsep dari agama monoteis namanya Kapitayan. Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto yakin itu bagian dari ajaran para nabi dan rasul terdahulu yang tersisa di Nusantara sebelum kedatangan Hindu dan Buddha. Sejak dulu pemuka agama Kapitayan menempati struktur masyarakat tertinggi, dimuliakan, dihormati. Maka ketika agama Hindu datang, para Brahmana juga ditempatkan di kasta tertinggi, bahkan melebihi para raja. Ketika agama Buddha datang, maka para biksu dan para biarawan Buddha juga ditempatkan di kasta tertinggi. Ketika datang ulama Islam, maka disebut sebagai Brahmono Selam. Brahmono itu pemuka agama, Selam itu Islam. Sehingga Maulana Malik Ibrahim ini disambut baik. Itu yang membuat Kiai Haji Agus Sunyoto menolak teori Islam disebarkan pedagang. Karena pedagang itu dalam kasta masyarakat Hindu rendah. Tidak mungkin pedagang itu bisa menarik simpati yang banyak dari para rakyat Jawa. Dakwahnya smooth, bahkan negara memberi gelar kehormatan. Perhatikan nisan Maulana Malik Ibrahim, kalau penjenengan ziarah, datang, coba baca di nisannya. Kita akan ketemu tulisan begini. Hada qabrul marhum al-maghfur ar-raji ila rahmatillahi ta'ala. Mufaharu umdatil umara wassalatin wal wuzara. Muhibbul masakin wal fuqara. Kebanggaan, inilah kubur orang yang dirahmati Allah, diampuni, yang berharap kepada rahmatnya yang maha tinggi. Kebanggaan dan sandaran bagi para pangeran, para raja dan para menterinya, dan dia seorang pencinta para miskin dan para fakir. As-sa'idu asyahidu burhanud daulah waddin Malik Ibrahim al-Ma'ruf Sri Rakian Tani Babila. Perhatikan gelar berikutnya. As-sa'idu asyahidu, yang berbahagia, yang syahid, burhanud daulah waddin, yang menjadi bukti baktinya untuk agama dan negara, Malik Ibrahim al-Ma'ruf, yang terkenal sebagai Sri Rakian Tani Babila. Apa itu artinya? Sri Rakian itu gelar kebangsawanan Majapahit. Jelas itu dianugerahkan Raja Majapahit sebagai bukti penghargaan kerajaan Majapahit kepada Maulana Malik Ibrahim. Sri Rakian. Sri Rakian itu level menteri. Ini nama yang tersurat di nisan beliau. Bahkan serat wali sana menyebut beliau
oleh Raja Majapahit, Maharaja Sriwirkamawardhana dan putrinya Maharani Suhita disebut sebagai Wong Agung Majapahit. Anaknya Utsman Haji, namanya Ja'far As-Shadiq, ketika tumbuh dewasa, lalu diperintahkan untuk berdakwah di pantai utara Jawa. Di tempat di mana dia kemudian tiba, ternyata dia bertemu masyarakat yang sangat mengagungkan dan memuja sapi. Maka inilah kecerdikan seorang dai. Karena masyarakat di situ mengagungkan dan memuja sapi, dia pergi ke pasar hewan terbesar, nyari sapi yang paling gede, paling gemuk, tanduknya paling panjang dan paling gagah, paling menarik dilihat. Sapi itu beliau beli, beliau bawa, beliau ikat di halaman rumahnya. Apa yang terjadi? Masyarakat penasaran. Apa yang mau dilakukan Ja'far Shadiq kepada sapi itu? Apakah dia akan menyakiti kita dengan menyembelihnya di depan kita? Atau dia mau apa? Ayo kita tengok. Ngumpul banyak orang di depan rumah. Ketika sudah dirasa cukup banyak yang berkumpul, beliau keluar dan mengatakan, "Sugeng siang sederek-sederek." Sederek-sederek pasti bertanya-tanya, kenapa saya sebagai seorang Islam membeli sapi yang sangat besar? Sungguh sebagai seorang Muslim, saya sama dengan saudara-saudara sekalian, saya sangat senang dengan sapi. Karena apa saudara-saudara? Karena di dalam Al-Quran, surat yang paling panjang dan banyak khasiatnya, itu judulnya surat sapi betina. Bahasa Arabnya Al-Baqarah. Prabu Menak Sembuyu memerintahkan agar cucunya ini dilarung di laut. Namanya Raden Paku ketika lahir. Dilarunglah ke laut, dimasukkan dalam peti. Ternyata peti ini kemudian ditemukan oleh sebuah kapal dagang. Kapal dagang ini nakodanya namanya Burereh. Dalam babat disebut Burereh. Kita menduga-duga namanya mungkin Abu Hurairah. Kemudian oleh Abu Hurairah diserahkan kepada majikannya yang namanya Nyai Ageng Pinatih yang pangkalan dagangnya ada di Gresik. Lama tidak punya putra, bahagia sekali beliau mendapatkan seorang anak karena ditemukan di laut, diberi nama Joko Samudro. Jaka Samudra. Jaka Samudra ketika mencapai usia balik dikirim belajar Islam. Kemana? Ke Ampel Denta. Tanpa dia sadari, Jaka Samudra belajar kepada uaknya sendiri, yaitu Maulana Ahmad Rahmatullah alias Sunan Ampel. Di situ dia bersahabat akrab dengan yang tidak dia sadari adalah sepupunya, yaitu Mahdum Qasim dan Mahdum Ibrahim. Mahdum Qasim itu nanti menjadi Sunan Derajat, Mahdum Ibrahim menjadi Sunan Bonang. 3 anak muda ini kemudian minta izin pergi naik haji ke Mekah. Maka Maulana Ahmad Rahmatullah berpesan, sebelum ke Mekah mampirlah ke Pasai, temui adikku yang bernama Maulana Ishaq. Berangkat mereka berlayar sampai Pasai, ketemu Maulana Ishaq. Begitu Maulana Ishaq melihat Joko Samudro, dia langsung ainul yakin anta waladi. Maka anak itu diganti nama menjadi Maulana Ainul Yakin. Karena bapaknya begitu lihat langsung yakin kamu anakku. Ainul Yakin dikasih tanah. Kamu nanti kalau mau cari tempat berdakwah, cari yang seperti ini tanahnya. Ke Jawa, ketika berkonsultasi dengan uaknya Maulana Ahmad Rahmatullah, di mana saya berdakwah, Maulana Malik Ibrahim sudah meninggal, belum ada yang meneruskan dakwah beliau di wilayah Gresik. Kamu cari wilayah dakwah di wilayah Gresik. Pergi ke Gresik, cari tempat yang tanahnya seperti tanah titipan ayahnya, ketemu di bukit yang kemudian disebut sebagai Bukit Giri. Maka disitulah beliau mendirikan pesantren Giri Kedaton.
Pesantren Giri Kedaton ini menjadi pusat belajar bukan hanya orang Jawa, tetapi seluruh bangsawan dan raja-raja dari berbagai penjuru Nusantara. Maka Tome Pires, seorang pengelana dari Portugis, mengatakan Sunan Giri di Jawa seperti Paus di Roma. Guru dari semua raja-raja, dan tidak sah seorang raja kalau belum diakui oleh Sunan Giri yang menahbiskannya, menobatkannya sebagai raja. Pangeran dari kerajaan Pajajaran ini namanya Pangeran Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana. Dia punya adik namanya Nyimas Rara Santang. Kalau di film Raden Kian Santang jadi kakaknya. Nyimas Rara Santang dan Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang berguru kepada Syekh Kuro di Kerawang, seorang ulama besar. Dari pembelajaran itu kemudian mereka pergi berhaji ke Baitullah. Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang naik haji. Ketika haji, selesai haji, bertemulah Nyimas Rara Santang dan Pangeran Cakrabuana dengan seorang syarif dari Mesir namanya Syarif Hud bin Abdullah Al-Masri. Syarif Hud bin Abdullah Al-Masri mengkhidbah Nyimas Rara Santang, putri kerajaan Pajajaran ini, untuk dijadikan istrinya. Kakaknya setuju dengan syarat kalau anak pertama lahir laki-laki, begitu dewasa harus dikirim ke Jawa untuk membantu dia berdakwah. Setuju. Akhirnya Nyimas Rara Santang alias kemudian diberi nama Syarifah Mudaim dibawa ke Mesir. Mengandung di sana, melahirkan, punya anak diberi nama Syarif Hidayatullah bin Hud Al-Masri. Syarif Hidayatullah di Mesir ditalakikan belajar kepada ulama-ulama besar. Dalam serat Babat Cirebon tercatat salah satu gurunya Syarif Hidayatullah namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Zakaria Al-Ansari adalah murid langsung Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Maka Syarif Hidayatullah adalah cucu murid Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemilik kitab Fathul Bari. Sehingga pada saat itu Syarif Hidayatullah mergu ilmu-ilmu di Mesir, lalu di usia 20 tahun dia berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, 10 tahun bermukim di Mekah dan Madinah, setelah itu berlayar ke timur dengan ilmu yang penuh di dalam dadanya, mendarat di Cirebon, sowan kepada uaknya Pangeran Cakrabuana. Maka menikahlah beliau dengan sepupunya Nyai Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana, dan nantinya akan berkedudukan beliau di Gunung Jati, maka disebut sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini karena memegang sanad ali keilmuan madhab Syafi'i dari Zakaria Al-Ansari tentu menjadi rujukan. Tapi ternyata sepanjang Kanjeng Sunan Ampel masih sugeng, masih hidup, saya tidak mau mengajar adab. Maha guru kita semua adalah Kanjeng Sunan Ampel. Selama beliau masih hidup, saya tidak akan mengajar. Begitu Kanjeng Sunan Ampel wafat, ada seorang anak muda yang baru saja direkrut oleh Sunan Bonang. Nama anak muda ini Raden Mas Said, putra dari Adipati Tuban. Mungkin ini yang paling lokal di antara semua wali. Raden Mas Said ini kemudian meminta izin kepada Sunan Bonang untuk talaki ke Gunung Jati. Ketika talaki ke Gunung Jati, maka beliau ngekos. Kos-kosannya ada di daerah yang bernama Kalijaga di Cirebon. Maka Raden Mas Said yang bertalaki kepada Sunan Gunung Jati untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang beliau bawa dari Haramain dan dari Mesir, inilah yang kemudian disebut sebagai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini terbukti menjadi tokoh yang sangat progresif dalam pendekatan dakwah.
Beliau melihat pesisir sudah bagus. Tapi kenapa kita belum bergerak dakwah ke pedalaman? Surabaya foto, Gresik foto, Demak foto, Semarang foto, gitu kan? Kemudian Cirebon foto, Banten foto. Tapi pedalaman, karakter masyarakat pedalaman susah berubah, konservatif, teguh memegang adat istiadat, teguh memegang cara-cara lama, tradisi-tradisi lama. Bagaimana caranya berdakwah kepada mereka? Maka beliau kemudian menginisiasi dakwah dengan pendekatan kebudayaan dan sains. Maka dalam serat Babat Walisana disebutkan Sunan Kalijaga adalah penemu dan yang mengenalkan alat-alat pertanian yang canggih. Cangkul. Jadi beliau melihat muridnya namanya Ki Ageng Selo itu balik tanah itu pakai linggis. Dicungkili. Ki Ageng, berapa lama panjenengan kalau ngolah tanah kok caranya seperti ini? 1 bulan Kanjeng Sunan. Wah, musim hujan sudah mau datang. Kalau 1 bulan nanti eman-eman. Ini namanya pacul, ini durannya, ini bawaknya. Pacul itu bagian yang tajam, duran itu gagangnya, bawak itu bagian yang ada pasangannya untuk dipasangi tangkai. Pacul ngipatake sak liyane Allah kang muncul. Bawak bae ngawak, ibadah syariat itu dijalankan dengan bergerak, gerakannya adalah gerakan sholat. Duran, maka yang harus selalu dipegang adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman, donga marang pangeran. Duran. Wah, cocok Kanjeng Sunan. Lalu mencangkul.